Halo guys, di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Charlotte. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan sinopsis singkatnya terlebih dahulu. Menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk pada pertengahan masa pubertas yang terkena dampak dari fenomena jatuhnya komet bernama Charlotte. Setiap orang yang terkena radiasinya, jika orang itu masih remaja dan belum melewati masa pubertas, ia akan mendapatkan berbagai kemampuan supernatural unik. Seorang laki-laki bernama Yu Otosaka yang bangga mendapatkan kekuatan tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk membuat kehidupannya di sekolah menjadi instan dan menjadi seperti yang ia dambakan. Namun ternyata ia tidak sadar bahwa bukan hanya dia yang mendapatkan kemampuan unik tersebut. Hingga akhirnya Yu terjerat dalam berbagai masalah. Scene dimulai pada saat berangkat sekolah. Saat sang MC kita yang bernama Yu Otosaka yang dengan bangga memperlihatkan kekuatan supernya. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia dapat mentransfer jiwanya ke orang lain. Dimulai dari hal yang cabul hingga bikin orang kesel, semua dilakukannya. Bahkan dia juga menggunakan kekuatannya untuk nyontek hingga bisa masuk ke sekolah elit. Di sekolah barunya, berkat nilai ujiannya yang tinggi, Yu menjadi sangat populer, membuat banyak cewek mengaguminya. Tentu saja, dengan kenarsisannya dan kepopulerannya, Yu ingin menjadikan Yumi Shirayanagi, Madonna di sekolah tersebut, sebagai pacarnya. Dan tentu saja, dengan kekuatan yang dia miliki, apapun pasti bisa terjadi. Gak pakai lama, Yumi pun dengan cepat berhasil ditaklukkan. Di tengah kegembiraannya, Yu tiba-tiba dipanggil oleh OSIS. Tiba di ruang OSIS, OSIS mengatakan bahwa saat di UTS, Yu menyontek, makanya dapat nilai sempurna, dan OSIS meminta pembuktian. Mau tidak mau, Yu pun menurutinya. Dia lantas mulai ujian ulang. Tapi ketika dia menggunakan kekuatannya, bukannya dapat jawaban, malah kena prank sama foto seksi. Kemudian, tiba-tiba ada seorang gadis dengan membawa kamera muncul dan mengatakan kalau Yu curang dan dia juga mempunyai kekuatan berpindah tubuh. Nih buktinya, udah aku rekam, mau lihat? Begitulah katanya. Oh ya, gadis itu bernama Nao Tomori. Oke, lanjut. Melihat itu semua, seketika Yu panik dan lari meninggalkan tempat itu. Di saat dia lagi lari terbirit-birit, tiba-tiba ada laki-laki berkacamata yang mengejar dan menangkapnya dengan sangat cepat. Lalu Yu bertanya, "Apa maumu?" Gadis pembawa kamera itu tiba-tiba muncul lagi dan berkata, "Di dunia ini ada banyak orang berkemampuan istimewa selain kamu. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan kemampuannya. Maka dari itu, kami ada untuk memberi pelajaran kepada mereka." Lalu gadis itu pun mengajak Yu untuk bergabung dengannya dan pindah ke sekolah Akademi Hoshinomi. Lalu setelah itu, Yu pun pulang ke rumah.
dan dia disambut oleh adiknya bernama Ayumi Otosaka. Lalu mereka makan bersama. Besoknya, karena Yu akan pindah sekolah, mereka pun juga pindah rumah. Tak lama kemudian, si Rayanagi memutuskan untuk berpisah. Yu yang mendengarnya langsung bengong, seolah tak percaya. Cowok sekeren dia dicampakkan. Besok harinya, Yu pun akhirnya pindah ke sekolah barunya. Tiba di sana, Nao berkata bahwa sekolah ini mayoritas murid-muridnya berkemampuan istimewa. Dan OSIS di sekolah ini dipercaya untuk mengemban misi spesial, yaitu menjaring mereka-mereka yang menyalahgunakan kemampuannya. Lanjut, Yu pun memperkenalkan diri sebagai siswa baru di sekolah ini. Lalu, saat jam istirahat, Jojiro Takajo mengajak Yu untuk makan bareng. Lalu, setelah selesai makan, saat di ruangan OSIS, ada seorang laki-laki dengan sifat dan penampilan aneh muncul, bernama Kumagami. Dia memberikan petunjuk dan informasi tentang siapa target kali ini. Lalu dengan cepat, mereka pun mulai bergerak. Di misi kali ini, penggunanya adalah seorang laki-laki berkemampuan fotografi sukma, yang dimana dengan kemampuannya, dia mampu menggambarkan tubuh seseorang walau hanya dengan kata-kata. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyadarkan orang tersebut. Setelah kejadian itu, Yu berkata, "Buat apa sih repot-repot melakukan hal semacam ini?" Nao menjawab, "Supaya tidak ada orang yang berkemampuan istimewa yang bernasib sama seperti kakakku, yang dijadikan bahan eksperimen." Lalu setelah itu, untuk menjawab rasa penasaran Yu, Nao mengajak dia ke tempat kakaknya. Di tengah perjalanan, Nao bercerita tentang masa lalunya. Dia berkata kalau kakaknya adalah orang pertama yang memiliki kemampuan istimewa. Oleh sebab itu, kakaknya dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Dan sejak kejadian itu, kakaknya terlihat bukan seperti kakaknya. Dia bahkan tidak mengenal adik kandungnya sendiri. Saat tiba di sana, Yu yang melihat kondisi kakaknya Nao yang sangat memprihatinkan, merasa sangat iba. Keesokan harinya, misi pun dimulai kembali. Kali ini kemampuannya nggak cuma satu, tapi mempunyai dua kemampuan, yaitu kemampuan pemanggilan dan pengendalian api. Lalu dengan cepat mereka bergerak menuju lokasi. Tiba di sana, setelah berkeliling dan menyelidiki ke sana kemari, mereka menyadari sesuatu. Ternyata target kali ini adalah Yusa Nishimori alias Yusarin, seorang idol sekaligus vokalis dari band Hello Hello. Tak lama kemudian, dengan bantuan seorang laki-laki, mereka akhirnya bisa dipertemukan dengan Yusarin dan ngobrol banyak hal. Setelah ngobrol panjang lebar, Tomori menyimpulkan bahwa Yusarin memiliki kemampuan pemanggil. Dia dapat memanggil gadis bernama Misa dan bisa saling bertukar tubuh dengannya. Sedangkan Misa adalah kakaknya Yusarin yang telah meninggal 6 bulan lalu. Kemudian, mereka pun bekerja sama.
untuk membantu mengalahkan produser TV yang selama ini selalu meneror Yusarin. Dan gak pakai lama, sang produser mesum itu dapat dikalahkan dengan mudah. Besoknya, Yusarin pun pindah ke sekolah Akademi Hoshinomi dan langsung membuat heboh semua murid yang ada di kelas. Dan tak lupa, dia juga bergabung dengan OSIS. Setelah itu, mereka kembali menjalankan misi. Seperti biasa, setiap kali datang, nih orang pasti basah kuyup. Oke, lanjut. Target kali ini berkemampuan telekinesis dan pemain baseball. Setelah selesai briefing, mereka pun langsung berangkat dan gak pakai lama langsung ketemu orangnya. Setelah ngobrol cukup panjang, Tomori pun berkata untuk tidak berbuat curang dengan menggunakan kemampuannya. Tapi semua itu tidak menemui titik terang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertanding baseball. Keesokan harinya, pertandingan pun dimulai. Pertandingan antara Akademi Kanai melawan Akademi Hoshinomi. Tapi sepertinya pertandingan ini tidak seimbang. Akademi Hoshinomi mulai kewalahan. Melihat timnya akan kalah, Tomori mulai membuat strategi untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun, meskipun sudah menggunakan kemampuan, pertandingan ini masih tetaplah sulit. Tapi, walaupun sulit, ujung-ujungnya menang juga. Setelah pertandingan itu selesai, Yu pun pulang ke rumah dan disambut dengan makan malam buatan adiknya, yang itu lagi. Besoknya, misi selanjutnya dimulai kembali, dan target kali ini berkemampuan melayang di udara. Karena target kali ini lokasinya di daerah pegunungan, maka mereka memanfaatkannya sekaligus untuk liburan. Mereka pun bergegas untuk pergi, tapi sebelum itu mempersiapkan segala kebutuhan terlebih dahulu. Setibanya di sana, mereka mulai berkemah dan makan-makan. Tak terasa malam pun tiba. Yu yang tak melihat Nao dimanapun berkeliling mencarinya dan menemukannya lagi duduk sendiri di bawah sinar bulan. Yu lantas berkata, "Kamu lagi apa?" Nao menjawab, "Lagi dengerin lagu band kesukaan kakakku." Lalu mereka pun dengerin lagu itu bersama-sama sambil melihat indahnya pemandangan di malam hari. Hari demi hari telah berlalu, namun targetnya tidak kunjung muncul. Hal ini membuat Yu khawatir sama adiknya yang ditinggalkan sendirian di rumah. Besoknya, orang yang dicari-cari muncul juga. Walaupun ada sedikit argumen dan sedikit pertempuran, pada akhirnya mereka pun berhasil menyadarkannya. Setelah semua selesai, Yu kembali pulang ke rumah dan makan masakan buatan adiknya, yang kali ini tidak pedas alias enak banget. Tak lama kemudian, Ayumi sakit demam. Yu menyarankannya untuk istirahat dan untuk sementara waktu jangan masuk sekolah dulu. Besoknya, misi kembali dimulai, dan target kali ini
berkemampuan meruntuhkan. Mereka sempat bingung apa maksud dari meruntuhkan, tapi setelah dicek lokasinya, mereka beranggapan sepertinya yang memiliki kemampuan meruntuhkan adalah adik Yu. Lalu Yu berkata kalau adiknya sedang sakit. Tomori lantas menjawab, "Ya udah, kita jenguk aja, sekalian memastikan." Tapi sebelum menjenguk, beli oleh-oleh dulu. Lalu setibanya di rumah Yu kaget. Ternyata sudah ada teman adiknya yang menjenguk. Setelah teman-teman Ayumi pulang, kini giliran Tomori dan Yusarin yang menjenguk. Lalu mereka pun makan dan ngobrol. Ayumi yang melihat kedekatan Yu dan Tomori mulai menggoda mereka dan berkata, "Ternyata diam-diam di belakang Ayu kalian pacarannya." Mereka berdua kompak bilang. Lalu tak terasa malam pun tiba. Tomori pun pamit mau pulang. Tapi sebelum pulang, Tomori berkata, "Walaupun belum pasti, kurasa kemampuan ini nantinya hanya akan membawa bencana." Setelah itu, Yu pun menanyakan tentang mimpi buruk yang baru-baru ini dialami adiknya. Lalu Ayumi berkata kalau dia bermimpi tentang kehancuran, seperti tanah retak terbelah menjadi dua. Besoknya, Yu bercerita tentang mimpi itu kepada teman-temannya. Lalu Tomori berkata, kalau Ayumi jangan disuruh masuk sekolah dulu, agar tidak terjadi sesuatu dan membahayakan orang lain. Tapi, walaupun sudah dibilangin, Ayumi masih aja bandel. Dia diam-diam tetap masuk sekolah. Di tempat lain, Yu kaget saat diberitahu kalau adiknya masuk sekolah secara diam-diam. Lalu, dengan cepat mereka berempat langsung menuju ke sana. Tapi semua sudah terlambat. Ayumi yang sedang terdesak akibat ditodong sama temannya sendiri mengeluarkan kemampuannya dan menghancurkan gedung sekolah. Yu yang tiba di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah terlambat. Ayumi tidak bisa diselamatkan dan meninggal tertimpa reruntuhan gedung. Yu yang mendengar adiknya telah tiada merasa sangat terpukul dan hopeless banget. Walaupun sudah disemangatin temannya, itu tidaklah berarti. Semenjak kejadian itu, banyak polisi yang datang. Yu yang merasa terganggu memutuskan pindah rumah. Lalu, hari demi hari telah terlewati. Yu yang semakin depresi malah jadi anak berandalan. Setiap hari yang dia lakukan hanyalah berkelahi dan berkelahi. Melihat keadaannya yang semakin parah, Tomori tiba-tiba muncul dan menolongnya. Tomori memberikan makanan yang biasa dimasak adiknya. Yu yang memakannya merasa nostalgia dan seketika menjadi tobat kembali. Keesokan harinya, Yu kembali ke sekolah dan menjalani hari-hari seperti biasa lagi. Lalu, setelah selesai makan, Yu dan Jojiro kembali ke ruangan OSIS. Tiba di sana, Tomori mengatakan kalau hari ini tidak ada kegiatan. Tomori juga mengatakan kalau besok dia mau nonton konser, jadi dia minta ditemenin. Setelah saling tunjuk, akhirnya Yu yang dipilih.
Tak lama kemudian, saat di perjalanan pulang, Yu bertemu dengan seorang wanita yang aneh. Namun tak disangka, ternyata dia adalah vokalis dari band kesukaannya Tomori. Lantas Yu pun menelepon Tomori agar dia bisa bertemu langsung dengan band kesukaannya. Tapi sebelum bertemu, yang mereka lakukan hanyalah makan dan makan saja. Tak terasa malam pun tiba. Mereka akhirnya bertemu, tapi bukan bertemu Tomori. Mereka bertemu kakaknya Tomori. Seperti yang diketahui, kakaknya Tomori ngefans banget sama band ZN. Ketika bertemu, seperti biasa, kakaknya Tomori ngamuk-ngamuk. Tapi setelah dinyanyiin Mbak Salah, dia perlahan mulai sadar dan mengingat nama adiknya. Besoknya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Yu dan Tomori nonton konser udah berasa kencan aja. Tidak lama kemudian, ketika lagi asik nonton konser, Yu tiba-tiba merasa pusing dan kesakitan. Tapi mulai dari sini ceritanya udah flashback semua. Ya intinya Yu ingat tentang masa lalunya, yang ternyata dia, adik, kakak, beserta anak-anak lainnya adalah bahan objek penelitian. Skip. Setelah sadar, Yu merasa kalau yang dia alami bukan sekedar mimpi. Lalu Kumagami datang dan berkata, "Oh, jadi kau sudah ingat?" Lalu dia mengajak Yu untuk bertemu Shunsuke, kakaknya, agar semuanya lebih jelas dan terang benderang. Kemudian setelah bertemu Shunsuke mulai bercerita yang isinya flashback tentang masa lalunya. Ya intinya Shunsuke menggunakan kekuatannya, yaitu time leap, untuk bolak-balik masa sekarang ke masa lalu, bertujuan untuk mengubah dunia dan menyelamatkan banyak orang. Lalu, agar rencananya semakin berhasil, dia menggunakan kemampuan temannya untuk menghapus ingatan adik-adiknya kepada kakaknya. Namun, kemampuan yang dia miliki mempunyai efek samping, yang dimana semakin sering digunakan, maka penglihatannya akan semakin berkurang, alias buta. Oke, skip. Setelah selesai bercerita, Shunsuke mengungkapkan fakta mengejutkan tentang kemampuan Yu yang sebenarnya, yang ternyata kemampuannya bukan hanya sekedar berpindah tubuh doang, melainkan merampas kemampuan orang lain. Lalu Shunsuke berkata, "Ambillah kemampuanku supaya kau bisa kembali ke masa lalu dan selamatkan Ayumi." Kemudian Yu pun mengambil kemampuan kakaknya dan kembali ke masa lalu. Setelah kembali ke masa lalu, Yu pun mulai bergerak hingga akhirnya tiba di momen di mana Ayumi akan meninggal. Dan dengan aksi yang heroik, Ayumi berhasil diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan Ayumi, mereka pun bertemu Shunsuke sekali lagi. Lalu Shunsuke menyuruh Yu untuk tinggal di sini dulu untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, ketika mau ke sekolah, Kumagami tiba-tiba diculik, terus disiksa oleh orang-orang yang tak dikenal.
Orang-orang tersebut menginginkan informasi mengenai para pemilik kemampuan. Tapi Kumagami tidak gentar. Dia tetap diam. Ya udah, habis itu disiksa lagi deh. Ternyata pergerakan mereka nggak sampai di situ. Mereka juga menyandra Tomori dan Kumagami. Setelah itu baru menelepon Shunsuke. Mereka bilang kalau mereka lagi menyandra Nao dan Kumagami. Setelah mendengar itu, Shunsuke menduga kalau mereka adalah grup teroris asing. Lalu mereka meminta kemampuan terkuat, yaitu Yu, untuk ditukar dengan Tomori dan Kumagami. Tak lama kemudian, Shunsuke menyuruh Yu untuk datang ke sana dan berkata, dengan kemampuanmu yang sekarang, kau pasti bisa mengalahkan mereka. Awalnya Yu tidak mau, tapi setelah dipikir-pikir, ini demi menyelamatkan Tomori. Akhirnya dia mau. Kemudian, setiba di sana, yang awalnya terlihat baik-baik saja, seketika menjadi mencekam. Yu yang terdesak mengamuk dan menghancurkan segalanya yang ada di sekitar, bahkan Kumagami juga kena dampaknya. Setelah kejadian tragis itu, Yu cedera parah dan harus dirawat di rumah sakit. Kalau Tomori selamat, sedangkan Kumagami meninggal akibat kejadian itu. Hari demi hari telah berlalu, kondisi Yu semakin membaik. Teman-temannya yang datang menjenguk menambah semangatnya untuk sembuh. Lalu setelah itu, Tomori datang menjenguk. Yu yang melihatnya langsung kaget. "Kok kamu ada di sini?" Begitulah katanya. Kemudian mereka pun ngobrol. Yu yang merasa bersalah akibat kematian Kumagami lantas bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Tomori menjawab, "Ada satu cara agar kamu dapat mengakhiri semua ini, yaitu dengan merampas semua kemampuan yang ada di bumi ini. Tentu melakukannya tidak segampang itu, pasti ada resikonya. Resikonya adalah kemungkinan Yu akan berubah menjadi monster yang mampu menghancurkan seluruh umat manusia. Dan tidak ada jaminan kalau Yu dapat mengendalikan kekuatan tersebut." Awalnya Yu terdiam, seolah tidak mau. Tapi setelah dipikir-pikir, ini demi Tomori dan anak-anak di seluruh dunia. Akhirnya dia mau. Tapi sebelum melakukan sesuatu yang sangat beresiko itu, Yu mengucapkan sebuah kalimat kepada Tomori, yaitu, "Omae ga suki dakara." Tomori lantas berkata, "Apa maksudmu itu cinta?" Tomori juga mengatakan, "Kalau begitu, aku akan menunggumu setelah kau menyelamatkan semua orang dan bertemu kembali. Di saat itu baru kita pacaran." Lalu mereka berdua sepakat dan membuat janji. Setelah itu, sebelum berangkat, Yu izin pamit dulu sama kakak beserta teman-temannya dan mengambil kemampuan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Baru habis itu langsung pergi. Besoknya, Yu mulai menjalankan misinya. Dimulai dari merampas orang dengan kemampuan mendeteksi yang bertujuan supaya lebih mudah mencari lokasi orang-orang berkemampuan lainnya. Lalu, yang kedua
anak bernama Angelo dengan kemampuan penyakit. Lalu setelah itu, Yu mulai berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, untuk mengambil semua kemampuan hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian, hari demi hari telah berlalu. Yu yang saat ini telah menjadi manusia super mulai tidak bisa mengontrol diri. Bahkan dia tidak ingat siapa dirinya dan untuk apa dia melakukan ini. Tapi berkat catatan kecil pemberian Tomori yang selalu dia bawa kemana-mana, membuatnya sadar dan ingat kembali. Singkat cerita, setelah berkeliling dunia, akhirnya Yu berhasil merampas seluruh kemampuan yang ada di dunia. Dan seketika membuatnya jatuh pingsan. Lalu, ketika sadar, dia sudah ada di rumah sakit bersama Tomori. Yu kemudian bertanya, "Siapa kau?" Tomori sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Lantas dia menjawab, "Aku ini pacarmu. Catatan kecil itu yang selalu kau bawa adalah bukti karena aku yang membuatnya." Dan tak lupa, Tomori juga mengatakan, "Okaeri nasai." Otosaka Yu. Lalu scene ini pun ditutup dengan melihat pemandangan indah bersama. Dan anime ini berakhir dengan happy ending. Oke guys, segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di alur cerita anime lainnya.